Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mbak Ani Sucipto. Terima kasih sudah bersedia hadir di dalam podcast kami, Podcast Librarian Point of View. Mungkin saya kenalkan dulu tamu kami kali ini adalah Mbak Ani Sucipto yang beliau sehari-harinya bekerja sebagai pengajar di Prodi Hubungan Internasional FISIP UI, khususnya mengenai studi hak asasi manusia, dan selain itu juga mengajar di kajian gender. Teman lama saya, teman lama sekali, dan ada Mbak Lira yang juga akan menemani untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ani. Nah, ini gini Lira, kalau Gimana, kita ngelihat tentang sosoknya Mbak Ani Sucipto kan, selain beliau mengajar, juga sejarahnya panjang ya di gerakan, terutama gerakan perempuan. Gerakan perempuan. Perempuan dan politik gitu ya. Dulu saya suka dimarah-marahin sama dia kalau nggak mau datang di acaranya. Dan salah satu yang juga sangat aktif ketika tahun 98 juga dengan bersama-sama mendorong supaya kita ada interpretasi ulang dan berani mengusulkan konstitusi baru. Yang sekarang juga dikritik juga sama orang-orang gitu kan, tapi ya itu kan sejarah membawa kita ke situ. Nah, jadi pagi ini saya ini penasaran sih Lira. Sama Bu, saya juga penasaran. Penasaran ya, penasaran sekali dan Mbak Ani ini dengan segala kegiatannya itu seberapa jauh ada kaitan pekerjaan dia dan juga minat dia terhadap range yang sangat luas ya, karena hubungan internasional tapi juga di gerakan sosial, dan ada khusus lagi tentang studi gender. Seberapa besar buku, perpustakaan, dan pustakawan itu menjadi bagian dari kehidupannya Mbak Ani? Mungkin dari situ dulu kali. Terima kasih Mbak Bini, Mbak Lira, terima kasih undangannya untuk bisa hadir di podcast pagi ini. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Ini kehormatan juga buat saya. Nah, kalau bicara tentang buku dan perpustakaan, sebetulnya saya itu memang senangnya baca ya. Senangnya baca buku, dan kalau senang baca buku itu urusan perpustakaan dan buku itu pasti satu kesatuan. Dari kecil maksudnya? Dari kecil, dari keluarga senang membaca, menulis, dan itu berarti perpustakaan itu menjadi bagian integral ya di dalam bukan hanya hobi dan kemudian kerja sebagai dosen. Dan juga aktif di gerakan sosial itu juga harus baca dan harus nulis sebetulnya. Nah, pengalaman panjang saya dengan perpustakaan dan buku sebetulnya ini ceritanya bisa panjang, tapi kan ini nggak bisa diceritain semua kan, harus dibikin pendek. Nah, kalau dibikin pendek itu barangkali kita bisa bikin 3 babak kali ya. Babak pertama bagaimana ketika saya sekolah dulu di Jakarta, di Indonesia, bagaimana situasi buku dan perpustakaan itu bisa menunjang atau tidak menunjang di dalam aktivitas belajar saya waktu itu masih menjadi mahasiswa. Zaman itu terus terang penuh keterbatasan, tidak seperti sekarang. Buku sulit dicari. Saya belajar politik, belajar hubungan internasional itu mengandalkan banyak sekali buku-buku asing sebetulnya yang berbahasa Inggris. Dan zaman itu tidak gampang kita mendapatkan buku-buku itu, dan kita biar di tengah kesulitan itu ya kita berstrategi juga begitu ya. Tidak ada buku di perpustakaan di kampus ya kita lari ke luar kampus mencari. Pada zaman itu yang terkenal itu yang selalu saya hampir rutin datangi itu ada di perpustakaan CSIS, American Corner, British Council, LIPI, Kemlu, bahkan juga di Perpustakaan Nasional. Jadi itu adalah kegiatan pergi ke perpustakaan itu adalah bagian integral dari hidup kita sebagai mahasiswa pada zaman itu. Lalu babak kedua ketika saya punya kesempatan bersekolah di luar negeri. Saya bersekolah di Amerika yang wow gitu ya. Itu saya melihat perpustakaan itu
apa ya? Itu jendela luar biasa dari Aksesnya lebih terbuka gitu ya Bu? akses lebih Nah, terbuka, tempatnya bagus dan nyaman. Perpustakaan diletakkan di menjadi wajah, selalu Iya. menjadi wajah dari universitas di Amerika tuh selalu dilihat dari bagaimana perpustakaannya nyaman sekali, buka hampir 24 jam gitu ya. Jadi aksesnya luar biasa. Nggak ada literatur di perpustakaan kita bisa menghubungi di negara bagian yang lain, apapun ya terfasilitasi dengan baik, dengan sistem yang ya saya pikir ya sangat bagus pada zamannya gitu ya. Jadi ya saya menikmati betul ya periode-periode itu. Dan kemudian hari ini ya, kalau kita bilang babak hari ini, kita lihat ada kemajuan teknologi informasi, literatur tidak saja diperoleh dari buku dan datang di perpustakaan, tapi juga mahasiswa dan banyak dosen itu sekarang senangnya membaca e-book ya, e-book dan literatur yang bisa accessible lewat media digital. Dan di situ saya melihat mungkin kehadiran in person datang ke perpustakaan itu agak menurun karena sudah teralihkan dengan tadi ada pilihan-pilihan mencari literatur dan seterusnya, bacaan lewat media sosial. Nah, ini yang saya pikir perubahan ini tidak dengan sendirinya seharusnya membuat fungsi perpustakaan itu menjadi menurun atau berkurang begitu ya, karena buat saya pembaca buku di perpustakaan itu nggak bisa tergantikan ya dengan nggak sepenuhnya bisa tergantikan dengan tadi baca lewat digital dan seterusnya. Saya misalnya ketika kita hadir di perpustakaan kan kita berinteraksi ya dengan orang lain, dengan pustakawan, dengan para penstudi, orang yang kemudian juga ada hadir di situ. Nah, dialog-dialog itu sebetulnya sangat bermanfaat sih sebetulnya, yang tidak bisa digantikan dengan tadi yang digital. Digital kan sendirian ya kita ya, lebih individual ya. sangat individual, personal. Jadi kita tidak lagi bisa poin-poin yang interaksi, jejaring, diskusi itu hilang dari perkembangan yang terakhir ini. Mungkin itu sih. Ya. Bu Ani tadi menarik sekali yang dijelaskan Bu Ani. Boleh nggak kita kembali ketika tadi kan Bu Ani berkuliah di UI. Gitu, terus ternyata kondisi perpustakaan memang belum tersedia dengan optimal, bisa dikatakan gitu ya Bu. Betul. Dan Bu Ani mencari gitu di perpustakaan-perpustakaan lain gitu. Nah itu sebenarnya Bu mungkin boleh diceritakan Bu, sebenarnya dulu kondisi perpustakaan di tahun-tahun Bu Ani kuliah itu bagaimana gitu. Dan saya tertarik juga nih Bu, artinya kan ketika Bu Ani tergerak untuk mencari di perpustakaan-perpustakaan lain, perpustakaan CSIS, mungkin waktu itu juga ada British gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya menggerakkan itu apa Bu? Apa karena memang latar belakang Bu Ani yang suka baca, atau memang karena Bu Ani ngelihat ada kebutuhan untuk memperkaya bacaan kuliah Bu Ani gitu? Boleh Bu diceritakan? Apakah karena disuruh sama dosennya atau gitu. gimana gitu? Jadi Kondisi itu bagaimana Bu? Kondisinya ya waktu kuliah kan tahun 80-an ya. 80-an. Oh, itu boleh disebutkan udah ya 80-an tahunnya ya. Betapa oldies ya. Iya 80-an. Iya 80-an. Zaman itu Bu, itu artinya bukan di Depok ya Bu? Masih di Rawamangun ya Bu. Rawamangun. Baru Iya. pindah ke Depok itu tahun 85. Jadi periode Salemba dan Rawamangun. Iya. Tapi kemudian early years 90 juga kan kita ada kajian gender juga ada di Salemba, masih di Salemba. Jadi memang waktu itu perpustakaan itu tidak diminati. Tapi ada ya Bu? Ada perpustakaan ada tempatnya.
kecil, tempatnya kecil, apa namanya? Ini di fakultas ya maksudnya, Ani, atau di? Di FISIP, di FISIP FISIP, punya, di di FISIP mereka ada belum perpustakaan nasional UI kan nggak ada zaman itu. Perpustakaan Jadi setiap pusatnya pusatnya nggak nggak ada, ada. ya. Jadi Belum, kan adanya Per jurusan. fakultas-fakultas Per tuh punya, fakultas, iya. punya gitu. Jadi waktu itu saya ingat kalau di Rawamangun ada perpustakaan gitu ya. Satu koleksinya terbatas. Koleksinya itu ya paling skripsi-skripsi zaman dulu, jadul yang sudah lulus gitu ya, mahasiswa yang sudah lulusan lama. Lalu tulisan-tulisan yang berbahasa Indonesia sebetulnya. Banyak kok koleksi-koleksinya bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia dan koleksi-koleksi lama. Nah, di tengah saya kebetulan kan jurusannya political science. Waktu itu political science, international relations. Dosen-dosennya tuh sangat demanding. Sangat demanding, kita dituntut terus-menerus membuat review dan paper yang dipresentasikan secara berkala di kelas gitu ya. Nah, itu yang memaksa kita, dan dosen-dosen itu selalu mencantumkan nama-nama buku wajib yang harus dibaca, yang which is tidak ada di perpustakaan itu. Dan belum ada internet saat itu. Belum ya. ada Bagaimana internet gitu. mencarinya? Nah, dosen-dosen itu saya pikir mereka membaca itu dari teman-teman seniornya yang di luar negeri, dikirimin gitu ya, atau difotokopi dari mana. Tapi buku-buku kayak desertasinya Pak Ong Hok Ham, desertasinya Sartono Kartodirejo, itu kan ya, Ben Anderson, Dan Lev dan macam-macam, itu kan buku-buku klasik yang wajib kita baca gitu loh ya, wajib tidak kita. ada di perpustakaan Enggak fakultas. ada. Kalaupun ada mungkin satu gitu ya. Satu udah direbut orang 200 orang di mana-mana. Nah, itulah yang kemudian memaksa kita untuk mencari di mana nyari buku-buku itu supaya kita bisa memenuhi tugas begitu. Jadi kondisinya seperti itu pada saat itu. Jadi makanya kita berkeliaran ke CSIS, ke Kemlu, ke British Council, ke American Corner dan seterusnya gitu ya, untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Jadi kondisi perkuliahan itu memantik ya Bu, Memantik, mahasiswa betul. gitu, bahwa sumber utama belajar bukanlah dosen itu dosennya, saja gitu, tapi ada referensi-referensi yang lebih luas gitu ya, betul, Bu Ani gitu. Betul. Itu Menarik. juga berarti dosen-dosennya juga banyak baca. Betul, Ya, maaf ya karena tidak semua dosen juga baca. tapi ya dosen-dosen yang mengajar Mbak Ani rupanya sangat up to date ya. Ya, waktu itu. Dengan pemikiran-pemikiran terbaru, penelitian terbaru, sehingga juga memaksa mahasiswanya untuk ikut. Cuman mereka nggak bisa kasih tahu, kamu pergi ke perpustakaan ini nggak ya? Carilah sendiri. Mau nggak ada tanya sama si A, si B, si C. Tanya Saya siapa? membayangkannya Lira ya, itu adalah suatu tantangan tersendiri ya. Sebagai mahasiswa tahun segitu harus mencari informasi. Ini bukan hanya challenge-nya kan banyak sekali. Saya bayangin dari Rawamangun ya ke CSIS itu Tanah Abang. Iya, itu mungkin pergerakannya naik bus gitu ya Bu. Iya, sampai naik bus, bus, naik metro mini, Kopaja gitu ya Bu ya. naik Menarik bajai, sekali. naik bajai. Belum ada ojek, belum ada KRL, nggak ada Tapi kita TJ. senang aja sih waktu itu menikmati proses itu sebagai tidak torturing gitu loh. Jadi kita menikmati, senang kalau pergi-pergi ke CSIS, terus nanti pulangnya habis dari CSIS ke Tanah Abang, pasar Tanah Abang, itu kan hiburan. Ya, selalu ada mahasiswa kan selalu ada punya side side event, side activities setelah itu. Tapi ya kita hampir nggak mungkin nggak ada hari yang tidak ke perpustakaan. Dan di situ di perpustakaan itu juga challenging. Mau tanya sedikit nih. Tadi tidak ada hari tanpa ke perpustakaan. Apakah ini Ani saja, Mbak Ani aja, atau seluruh teman-teman satu angkatan itu begitu seperti Mbak Ani gimana? Bergerak juga ke sana sini, atau beberapa sebagian kecil, sebagian besar, atau seingatnya bagaimana? Seingat saya sih tentu tidak semua ya, tidak semuanya gitu ya. Tetapi kalaupun mereka tidak pergi ke perpustakaan, mereka titip.
titip dong. Bu, itu tadi yang ada dalam pikiran saya loh. Mungkin ada geng yang menunggu, Iya, menunggu hasil pergerakan kawan-kawan. betul, betul. Oh begitu ya? Biasanya Soalnya begitu, Bu. aliran-aliran Betul. udah lumayan gitu Kayaknya ya. ada yang nunggu nih. Iya, jadi yang rumahnya deket CSIS itu bertugas mencarikan, kita kasih daftarnya, tolong fotokopiin, nanti kalau udah dibawa ke Rawamangun dan kita mengfotokopi ulang lagi berpuluh kali gitu loh, begitu. Ada yang tugasnya seperti itu. Tapi juga ada yang menikmati gitu loh. Kita seneng, kan bosan juga di Rawamangun terus gitu. Itu kan kayak piknik gitu ya. Kita hari ini ke CIS, besok lagi American Corner, besok lagi ke itu, ke mana namanya, ke apa, British Council dan macam-macam. Bu, jadi kan saya tuh sebenarnya tertarik sekali Bu, ini mungkin jadi pelajaran juga, jadi apa, bisa kita jadi contoh gitu ya Bu. Sebenarnya dulu Bu Ani di keluarganya Bu Ani itu sehingga membaca itu menjadi kesukaan itu apa sih Bu yang dilakukan orang tua gitu Bu? Bapak saya itu kan penulis kolom Baiklah. di Kompas, di Iya, Republika, iya, di iya. Tempo. Jadi dari kita kecil sekolah, kita itu selalu dibawanya ke toko buku. Itu jadi pergi ke toko buku, jalan-jalan ke toko buku itu rutin buat kami sekeluarga gitu ya. Dan juga kalau acara makan bareng di meja makan itu selalu mendiskusikan gitu loh, ya ngomongin gitu loh ya, ngomongin kita ini ada cerita ini, beli buku ini bagus loh, buku ini bagus. Bapak bercerita dan kita mengikuti gitu dia ceritanya. Oh itu nanti kamu baca ini, baca itu. Jadi kita sekeluarga tuh punya minat macam-macam gitu. Tapi semuanya senang baca buku gitu ya, semuanya senang baca buku. Saya dulu di samping buku-buku kuliah, saya senang baca novel gitu kan. Adik saya tuh senang cerita petualangan Winnetou kayak gitu-gitu ya, ada yang suspense gitu ya. Tidak selalu buku serius sih yang dibaca gitu ya. Adik saya yang kecil tuh senangnya komik yang lucu-lucuan gitu ya, zaman itu komiknya komik wayang gitu loh, itu gitu ya. Jadi kita semua sekeluarga tuh punya minat apa namanya, buku-bukunya yang macam-macam begitu. Dan yang selain itu cuma saya sih kayaknya yang nulis. Habis baca nulis tuh saya gitu ya. Dari dulu dari kecil. Enggak sih, dari ya zaman mahasiswa itu saya udah mulai nulis artikel, nyumbang di Suara Pembaruan. Nanti dapat 25.000, terus kita beli jajanin teman-teman makan bakso di Metropol gitu kan. Metropol itu. Metropol tuh di ini ya, di mana Megaria. Itu seneng banget kita. Itu tempat terhits ya di zaman itu ya. Zaman itu viral. 25.000 bisa banyak teman yang kita jajanin, itu uang banyak sekali. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Mbak Ani, jadi dalam satu angkatan gitu sifat senang mencari buku ya, mencari buku, membaca kemudian menulis tuh ada beberapa merupakan sifat umum atau macam-macam atau ada grup tertentu saja yang ada itu grup itu? yang senang naik gunung, ada yang aktivitas di luar, ada yang senang membaca, ada yang senang nari-nari, nyanyi-nyanyi gitu kan, klubnya kan banyak ya di FISIP. Tapi yang membaca itu mungkin berapa ya, sepertiganya gitu kali ya. Ya banyak lah. Lumayan ya, lumayan lah gitu, lumayan. Karena memang kita nggak ada kegiatan lain pada zaman itu. Iya ya, jadi kan itu nggak ada mall. Itu kondisinya jadi kondusif gitu nggak sih Bu Ani untuk ya memang buku jadi salah satu hiburan, ke toko buku, ke perpustakaan gitu ya Bu Ani ya. TV juga nggak banyak acara yang menarik. TVRI aja kan TVRI cuma dan RRI cuman gitu kan. Itu beritanya kan sama di mana-mana. RRI kalau jam 10 pagi pasti kasih berita itu, harga cabai keriting, kol gepeng. Iya. Jadi itu nggak ada apa-apa. Jadi ya udah seneng gitu jadinya itu ya. Nah, nerusin pertanyaan Lira, apakah itu
berarti sumber informasi itu lebih banyak emang dari perpustakaan dan buku ya zaman segitu. Dan radio, Dan mendengarkan radio. radio. Oh, radio ya Bu ya. Radio ya. Voice of America, Iya. itu yang BBC apa apa, BBC, gitu BBC, kan. Dari situ kemudian Untuk update apa yang Iya. terjadi di dunia, apalagi belajar HI, hubungan internasional internasional. memang harus selalu Iya. mengikuti Ikuti kan itu, apa yang apa yang terjadi, terjadi. di dunia ini Iya. melewati channel-channel Itu, tersebut. Bu. Nah, saya jadi penasaran tuh kalau dosen-dosen memberikan judul-judul buku ya, mungkin judul-judul penelitian juga. Padahal barangnya nggak ada di fakultas, tapi dari mana ya kira-kira mereka dapatkan judul tersebut, atau karena korespondensi dari mana dan bagaimana kok akhirnya Ani dan teman-teman mencoba aja deh, oke cari aja di CSIS ada, di British Council ada, atau dikasih referensi dulu sama dosen tadinya, suruh ke situ. Mungkin di tengah keterbatasan itu kan dosen-dosen itu kan juga disekolahin ya Bini ya. Sebagian dari dosen-dosen kita kan pergi ke Amerika, pergi ke Inggris, nah itu mungkin waktu mereka kuliah di Australia, di Inggris, di itu trennya kalau mereka balik, mereka pengen apa yang mereka pelajari itu juga dipelajari oleh murid-muridnya gitu ya. Paling tidak mereka sudah punya tuh buku-buku itu gitu loh. Ada dosen yang baik, kita boleh pinjem, nanti kita perbanyak. Tetapi ada dosen-dosen yang mengeluh, nanti udah dipinjem sobek-sobek gitu. Itu artinya dibaca Bu. Mau dibaca, nanti rusak semua, lupa ngembaliin gitu. Saya perlu mau bikin paper, tiba-tiba tidak ada gitu. Jadi ya itu kendala-kendala yang dihadapi. Tapi mereka literatur itu mereka tahu, mungkin itu tadi sekolah di luar, berjejaring, punya teman-teman dulu waktu kuliah bareng, terus juga mereka berdiskusi apa yang literatur-literatur yang yang menjadi main teks bacaan pada satu topik-topik tertentu. Ya, soalnya sekarang ini membayangkan ke zaman itu ya, Lira, saya aja yang mengalami zaman tersebut kayaknya kok bisa ya kita melewati itu. Maksudnya dosen-dosen kita juga luar biasa ya. Tidak ada internet, kalau mau berkorespondensi misalnya beliau-beliau berkorespondensi dengan teman-temannya di Amerika apa di Inggris itu kan paling tidak 10 hari baru nyampe. Apalagi kalau kirim buku belum tentu selamat ya kan, maksudnya disensor lah, ditahan lah apa. And yet mereka terus bisa membawa mahasiswanya melihat jendela dunia gitu ya. Oke, jadi jendela dunia dapat dari dosen, kemudian ke perpustakaan. Nah, saya pengen tahu juga nih, Lira, Mbak Ani, gimana nih, ada pengalaman interaksi langsung dengan pustakawan atau gimana? Tadi ketika masuk ke CSIS itu kan yang didatengin langsung perpustakaan. Lalu kan saya membayangkan kita buka pintu, terus langsung rak. Nah, itu terus gimana? Ada interaksi dengan pustakawannya seperti apa? Pustakawan ini ada beda ya. Dulu kalau kita di Indonesia, ketika kita datang ke perpustakaan, kan kita mencari judul-judul buku, kita pergi ke pustakawan di situ. Nanti pustakawan akan menunjukkan, ini lokasinya di, social science, political science, international relations, biasanya ada kode-kode tuh, 365. Gitu apa betul tuh? nggak? Kita masih ingat 365 betul. 300 pokoknya kelas sosial ya Bu ya. Social science gitu, ada kode-kodenya di situ. Ada yang berbaik hati dia membolehkan kita nyari langsung. Langsung ke rak buku maksudnya. Rak buku itu, pokoknya itu cari di 365 ini kode-kodenya gitu. Tapi ada juga pustakawan yang mencarikan untuk kita tunggu aja, karena ini mungkin reference macam-macam, dia nanti berantakan, habis diambil ngembaliinnya dan macam-macam gitu kan. Nah ini kalau di Indonesia waktu itu zamannya pustakawan di in front gitu kan. Ketika di Amerika kita datang. Tentu kita udah punya member, nyari buku tuh kita cari sendiri. Dulu kan ada katalog kan, gitu kita kan cari katalog gitu kan. Nah dari katalog itu mungkin kita menanyakan lagi di mana lokasinya gitu ya, apakah itu bisa dibawa pulang, dipinjam, atau dia harus dibaca di tempat atau dan seterusnya gitu. Nah saya melihat pustakawan ini kerja yang penuh dedikasi ya.
Saya pikir itu kerjanya susah dan panjang ya, karena waktu di Amerika itu kan sebagian dari kami mahasiswa itu kan mencari extra money, jadi kerja part time di perpustakaan. Nah itu Ani juga pernah di situ. saya tidak di situ, saya tidak itu, tapi pusing banget kan pakai nyari bahan, ngumpulin, menyortir dan macam-macam, itu kerja yang terus-terusan begitu ya. Saya bilang ini sangat kerjanya tidak mudah, bukan kerjaan yang mudah, sangat dedicated dan harus punya passionate gitu ya. Nah mereka yang kerja-kerja di perpustakaan itu seneng sih, mereka bisa dapat duluan ya. Kalau dia mahasiswa dia dapat duluan gitu loh, Udah menyelamatkan duluan ya Bu. Iya, ini buat saya dulu gitu kan. Itu keuntungannya. Dan kita kalau ada koneksi saya nggak tahu, dulu di Budapest tuh kita punya ada satu pustakawan dari Indonesia, bahan-bahan yang referensi seharusnya nggak boleh dibawa pulang, itu boleh dibawa pulang dengan perjanjian gitu loh. Dibawa dengan perjanjian, besok kalau kamu harus balik lagi gitu kan, balik lagi gitu kan. Nah itu itu satu cabang, saya pikir cabang ilmu pengetahuan ya. Menjadi pustakawan itu juga ada ilmunya, ada dedikasinya, ada sistemnya, ada harus punya passion ya. Kalau nggak punya passion ya nggak bisa dia gitu. Kalau dia nggak senang buku, nggak senang baca, nggak senang ini, ya sulit ya. Tapi sudah mengenal ya Bu ya istilah pustakawan itu Bu, atau petugas perpustakaan gitu. Itu Bu Ani ngeliat bagaimana sih Bu? Kalau saya lihat di UI zaman itu namanya bukan pustakawan, petugas. Oh namanya petugas. Lebih kepada petugas, karena mereka yang bertugas di perpustakaan belum tentu punya background Pustakawan. Pustakawan. Ya betul sekali. Iya. Alira tahu aja tuh bahwa ada modul ada dulu. istilah Sebagian besar Petugas. orang masih menyebut petugas gitu. Pustakawan, belum tentu librarian. Dan bukan hanya di UI, di beberapa library kan juga begitu ya, masih Iya. petugas. Iya. Nah kalau namanya petugas ya dia nggak punya ilmunya, nggak punya passionnya, ya jadi ya udah kayak ini aja, kalau saya bilang ya nggak punya ada ya. Menjadi pustakawan kan lain ya, dia bisa bisa nyeritain, bisa menjelaskan kepada kita apa bedanya satu literatur ini dengan yang lain. Itu mereka punya itu pengetahuan itu, walaupun judulnya agak-agak mirip, yang ini tuh agak beda. Oh ini nih ada terbitan baru dari Oxford, emang udah ada, tapi kok kita belum nyampe. Ini research yang dibuat di Australia, ini di Hong Kong gitu. Mereka tahu gitu loh gitu. Petugas nggak akan, berarti kan dia nggak baca. Dia nggak baca. Nah ketika explore perpustakaan di British Council, masih SIS ya zaman segitu, apakah Ani mendapatkan pelayanan seperti itu dari yang di library? Atau ketika di Indonesia lah, ketika di Indonesia sebelum jadi dosen. Kayaknya petugas ya. Bukan pustakawan. Masyarakat mungkin lebih mengenal itu sih sebagai petugas. Bini iya. Karena nanti mereka terus juga ada yang bikinin clipping, kan ada tugas-tugas Iya, itu kan. Itu di LIPI itu yang dulu terkenal sekali soal clippingnya. Clippingnya sama di Perpustakaan Nasional tuh juga ada clipping gitu kan. Iya, saya rasa kalau saya refleks waktu itu yang bekerja di perpustakaan CSIS itu kok kayaknya bukan lulusan dari jurusan perpustakaan ya. Mungkin bagian dari penelitinya, biasanya gitu sih. Ya. Tapi mereka cukup knowledgeable ya tentang koleksinya. Mereka sih dedicated ya kalau menurut saya, loyal, dedicated itu ya mereka. Bu Ani tadi menarik sekali Bu yang penjelasan awalnya Bu Ani yang tadi dikaitkan dengan pertanyaan dari Bu Bini tadi. Kan jadi tuh kita kan udah digitalisasi ya Bu, dan itu memang tidak bisa kita tampik, ternyata mempengaruhi jumlah pengunjung ke perpustakaan gitu. Tapi tadi ada pernyataan dari Bu Ani bahwa ternyata kalau tadi Bu Ani menjelaskan ternyata masih membutuhkan interaksinya gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan peran pustakawan itu Bu, ketika pustakawan itu proaktif menjelaskan bahwa ini segala macam, artinya bisa nggak sih Bu kita membuat bahwa
Iya, digitalisasi terus berjalan, tapi juga perpustakaan, pustakawan itu tetap bisa punya perannya gitu. Gimana Tentu Bu bisa menurut ya, Bu? tentu bisa. Hari ini saya pikir keinginan itu terfasilitasi ya. Karena kita melihat sekarang ada model-model ya, tumbuhnya minat baca, bikin perpustakaan yang beda dengan zaman dulu. Perpustakaan yang Iya. lebih funky, Iya, lebih fancy ya, Bu. lebih nyaman, Lebih menyenangkan. dingin, Oh, jadi ada hot, kopi, ada kopi. ada Boleh berisik-berisik berisik gitu ya. Dan perpustakaan bisa apa namanya, saya pergi tuh ke Tebet misalnya, itu kan fancy ya. Bahkan toko-toko buku sekarang kan juga ya Diperkenankan membaca ya, Bu. Betul. membaca, dan ada tempat duduk yang enak gitu ya. Ya itu saya pikir kan berarti kan digitalisasi itu tidak menjawab semua kebutuhan kita ya, Iya. sebetulnya ya. Membaca itu kan bukan hanya pegang bukunya terus ya dibaca sendiri, tetapi kan kita berkontemplasi, bereflektif. Nah, ketika kontemplasi reflektif itu kan butuh ada tadi interaksi itu yang Untuk sharing apa yang kita baca. Makanya kan ada klub-klub baca buku, apa namanya, klub-klub apa namanya, dulu juga ada kan, kita bilang suka diminta bikin resensi dan macam-macam. Itu kan munculnya dari situ. Kalau bikin resensi kan, kalau kita nggak berdiskusi, apakah kita cuma menuangkan kembali apa yang kita baca? Kan enggak. Kalau, kan harus analytical kita. Kalau resensi kan harus ada menilainya ya, Bu, ya, harus menilainya gitu. Nah, sekarang itu kan pengalaman Bu Ani waktu zaman masih mahasiswa. Sekarang jadi dosen. Jadi dosen. Nah, ketika jadi dosen itu kan tahunnya sudah fast forward tahun 90 ya, Ani ya mulai jadi dosen. Saya bahkan waktu jadi itu tahun 87, 89. Asdos tuh ya dulu, zaman dulu kan aneh ya, kita belum lulus sudah jadi asdos. Oh iya, karena itu langsung disuruh langsung ikut. Jadi menyaksikan nih pertumbuhan perpustakaan nih di universitas nih. Ikut dosennya di kelas, terus kita bagian absen dengerin. Kita masih kalau asisten zaman sekarang kan nggak mau mereka kayak gitu. Itu nanti topik tersendiri lagi. Itu beda topik. Kalau ini jadi pengen tahu nih, Lira, sekarang kan tadi ketika menjadi mahasiswa yang men-trigger dosennya. Nah, sekarang pengen dengerin ceritanya. Ketika Mbak Ani sendiri jadi dosen, apakah Mbak Ani juga melakukan hal yang sama? Itu satu. Terus yang kedua juga, ini kan studi HAM ya, kemudian studi gender. Ini kan sesuatu yang baru ya, Mbak Ani ya. Saya ingat kalau perempuan dan segala macam itu paling baru tahun awal 90 ya. Kita sendiri punya menteri perempuan itu baru periode Pak Harto 85 ke sini ya. Itu bagaimana mencari referensi, mencari literatur, mencari jaring, dan seberapa peran perpustakaan dan pustakawan ini yang membantu Ani untuk ke situ, atau gimana pengalamannya? Kita pengen tahu aja itu. So where did you get all the information and human rights dan gender ya, itu baru tumbuh memang 90-an ya kayaknya ya, dinamika itu ya, dinamika pesat ya. Satu, memang ada tarikan global ya. Tarikan global itu yang juga mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia itu harus beresonansi dengan apa yang terjadi di apa namanya, di dunia internasional pada masa itu. Nah, tentu saja ketika belajar gender, belajar HAM, itu kan pada awalnya semuanya trial and error, karena kan kita nggak pernah ada itu gitu ya, studi tersebut sebelumnya begitu. Nah, itu terfasilitasi satu tadi ya, bahwa ada kerjasama internasional. Jadi ada orang yang datang ya ke kami ya, expert gitu, misalnya ada dosen kah, ada peneliti kah, ada aktivis kah yang datang, kita undang untuk sharing knowledge, sharing experience, sharing bahan-bahan material gitu ya, bagaimana kita mengajar gender, mengajar HAM dan seterusnya gitu ya. Dan interaksi itu kan kita bawa, bukan hanya mereka menjadi guest lecture atau dia beberapa saat menjadi researcher gitu ya di tempat kami, tetapi juga
dia juga ikut mengintrodusir literatur-literatur terkait dengan isu-isu tersebut gitu ya. Nah, kajian gender tuh misalnya sangat, kalau kita bilang itu perpustakaannya itu agak lumayan progresif loh pada masa itu gitu ya. Jadi ada perpustakaan baru ya Untuk gender studi itu. Jadi ada studi gender dibuka, ada perpustakaannya, ada pustakawannya, dan ada tema-tema yang saya pikir pada zaman itu tuh wow gitu ya untuk konteks Indonesia gitu ya. Nah itu satu, memang direkturnya waktu itu sangat aktif ya, berjejaring secara internasional. UI memfasilitasi gitu ya, fasilitasi dibuka seluas-luasnya, otonomi lah gitu ya. Kamu mengembangkan kayak apa kajian gender itu, dan ya kita senang ada waktu itu kita belajar lumayan cepat, dan sampai sekarang saya pikir itu literatur di kajian gender itu masih lengkap menjadi reference yang lengkap gitu ya, yang lengkap dengan semua aspek dan dimensinya gitu ya. Jadi menarik banget ya, Lira, bahwa ketika ada pusat kajian gender, maka nomor satu yang dilakukan oleh pusat kajian tersebut adalah mengutamakan perpustakaan yang dikelola oleh pustakawan, bukan petugas tapi pustakawan. Kita udah profesional. Dan koleksi secara spesifik dikembangkan dan kerjasama dengan berbagai macam institusi, university di luar gitu ya, kita punya. Nah, dulu. Sekarang kan Mbak Ani masih ngajar nih di kajian gender tuh seberapa lekat interaksi Mbak Ani dengan pustakawannya? Nah, ini ada perubahan besar di UI kan ya. Ada sentralisasi gitu ya. Jadi yang tadinya kita departemen-departemen itu punya perpustakaan sendiri, diminta itu semuanya masuk di perpustakaan pusat. Ada departemen yang mau, ada yang tidak gitu ya. Nah, termasuk juga di Salemba. Kita kan punya ada perpustakaan pusat di Depok, ada di SKSG di Salemba gitu ya. Nah, kita termasuk yang kagak mau naruh itu ke sana. Tetapi kita kehilangan pustakawan sebetulnya. Ya, karena pustakawannya dikelola pusat ya, Bu ya. Pustakawannya semuanya ditarik ke sana. Jadi ada bukunya tetapi nggak ada yang pustakawannya membantu untuk meregister dan kalau bukan pustakawan kan kacau. Jadinya di situ yang agak kita kerepotan di situ yang terjadi gitu ya. Kalau kita nggak mau ikut sentralisasi, kamu punya buku di departemenmu tetapi pustakawan nggak ada. Gitu. Apakah hal yang sama terjadi juga ya di FISIP? Ya. Di FISIP, di jadi semua koleksinya semuanya akhirnya di perpustakaan pusat. Tapi jadi juga kebutuhan pengajar untuk misalnya ini kan ilmu berkembang terus ya. Itu kalau subjek spesialis tuh adanya di perpustakaan pusat ya? Lira gitu. Gimana sih? Enggak, yang umum sebetulnya. Yang general tuh harusnya di perpustakaan pusat. Nah, tapi yang spesialis issues itu harusnya di departemen masing-masing. Tapi gitu. Sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang ya semuanya ditaruh pustakawan kan di pusat ya. Kita yang tertinggal itu ya udah akhirnya kita ya amatiran aja lah. Maksudnya ini sendiri cari sendiri mandiri gitu ya, Bu. Jadi kembali lagi dong ke CSIS sama sekarang udah nggak ada British Council di tempat lain cari di Amazon atau internet. Iya, mereka anak-anak nyari di internet lah sekarang. Semua referensi itu adanya di situ gitu. Nah sekarang ini Lira, aku pengen ini tadi kan udah dimulai dengan pembicaraan bagaimana digital world itu sebenarnya tidak bisa menggantikan pengalaman itu dengan interaksi pengalaman. Nah, ini banyak nih sekarang yang orang yang melihat juga, dan kami juga sebetulnya berlima ini juga suka sebenarnya memikirkan juga ya, seberapa besar sih disrupsi informasi teknologi ini terhadap perpustakaan, karena apa yang mau dicari sama masyarakat kan bisa dulu kan hanya Google, tapi kan sekarang dengan AI, dengan ChatGPT makin complicated prompt-nya, makin presisi mereka mengeluarkan. Nah, kalau Mbak Ani sendiri ada pandangan khusus terkait masalah tantangan-tantangan yang dihadapi sama
dunia perpustakaan dan pustakawan dengan pengalaman Mbak Ani yang panjang tadi ya, dengan buku pustakawan dan pustakaan? Ya, menjadi lebih sulit ya kita sebagai dosen ya, karena itu tadi perkembangan. Tadi semua informasi didapat dengan mudah, bahkan apalagi sekarang Instan gitu ya Bu Ani? instan, AI, jadi ya plagiarisme dan macam-macam tuh, waduh, marak. Dan itu setiap kali sistem baru untuk menghadang itu belum sampai berjalan, udah ada lagi yang baru, udah ada lagi yang baru gitu loh ya. Belum lagi kalau itu informasi melimpah itu kan sebetulnya yang tidak ada di dalam masyarakat kita, mahasiswa atau anak-anak yang sekarang itu adalah bagaimana mensistematisasikan informasi itu gitu ya. Mereka boleh nyontek ngambil di situ, tetapi kalau kita kan dulu dapetnya kan sedikit-sedikit kan infonya ya kan, secara bertahap. Jadi kita tahu nih kalau kita ngomong ini hulunya mana, hilirnya mana gitu kan. Prosesnya ada proses, ada proses. Anak sekarang kan digempur dengan segala macam. Mereka ambil segala macam. Mereka nggak tahu tuh prosesnya. Ngaco gitu kan. Yang terjadi itu ngaco sebetulnya. Jadi sebagai pengajar itu ya kita sekarang tugas utamanya itu adalah itu tadi, mensistematisasikan mereka berpikirnya dari hulu sampai hilir. Jadi mereka itu tidak seperti kita yang kita dapat pengetahuan yang sangat komprehensif ini. Kalau mereka kan enggak, cuma tap semuanya, nggak ada yang nyentel. Kalau kita kan fondasinya ada gitu ya, fondasinya ada, terus berkembang sampai meluas, ekstensif gitu, deep gitu ya. Kalau yang sekarang tuh kan enggak, semuanya ada, semuanya campur-campur aja gitu loh. Nah itu yang terjadi. Nah, masih terkait dengan ini tadi ya, banjir informasi. Kalau dari Ani sendiri melihat peran pustakawan di mana nih dengan sekarang? Tadi kan pustakawan tentu mencari informasi sesuai dengan yang diminati oleh lembaga induknya gitu ya. Tapi sekarang itu mencari informasinya kan tadi bisa pakai macam-macam. Nah, bagaimana peran pustakawan dalam pandangan Ani? Apakah akan menjadi obsolet atau ada tapi bagaimana? Tetap diperlukan ya, tapi mungkin perannya harus ditransforming ya. Transformasi perannya. Gitu. Menjadi lebih apa? Saya pikir dia pustakawan hari ini tidak cukup hanya dia paham seperti yang klasik itu tadi ya, tetapi ditambah dengan kemajuan digital dan macam-macam, tetapi juga paham tadi bagaimana mencari ruang di tengah tadi gempuran itu, bagaimana meletakkan functionnya dia itu relevance gitu ya dengan kondisi saat ini. Nah, saya sendiri bukan latar belakang perpustakaan, tetapi saya pikir ini nggak tergantikan dengan tadi, dengan mesin-mesin dan segala macam itu ya. Pustakawan itu menjadi satu profesi yang saya pikir tidak pernah obsolete ya, karena ini perannya sangat sentral sih menurut saya. Tapi harus tidak seperti dulu. Transforming and try to find the relevance, itu yang dikembangkan. Mengambil peran gitu ya. Iya, di dalam perubahan-perubahan besar ini. Bu Bini boleh satu lagi? Satu lagi Bu. Gini, Bu Ani, kalau saya tuh percaya sekali Bu bahwa apapun profesinya termasuk pustakawan, yang dilakukannya sesuai dengan tugas-tugas utamanya di ruang perpustakaan gitu ya. Tapi ada satu fungsi advokasi yang harus selalu dilakukan. Bu Ani sebagai ahli gender, hubungan internasional, isu-isu HAM yang mengawal isu-isu HAM sama sekali, boleh nggak sih Bu di-spill ke kita para pustakawan, kalau kita mau ngambil peran untuk mengadvokasi di isu-isu itu, apa Bu yang isu-isu yang harus pustakawan juga suarakan menurut Bu Ani secara general gitu ke para pemustaka gitu? Saya nggak tahu ya, ini kan juga pertanyaannya sulit sih menurut saya. Ini kan sama seperti kita dianggap bahwa kerja dosen ini suatu hari juga obsolete gitu ya, obsolete. Kan semua udah tergantikan dengan AI, dengan banjir itu mereka bisa belajar sendiri mereka. Tapi enggak,
kan kita harus tetap bertahan sebetulnya bahwa ini semua nggak bisa digantiin loh dengan interaksi mesin dan itu semuanya tuh itu palsu gitu loh ya, nggak semuanya truth gitu ya. Nah, di dalam konteks dan itu harus disuarakan sebetulnya ya. Cara menyuarakannya tentu satu harus menulis gitu ya, perpustakaan itu pustakawan itu you have to write gitu ya. Kalau nggak ditulis ya mana orang tahu gitu loh kan ya bahwa itu penting, itu relevance, itu something yang you have to advocate gitu. Ketika ditulis kan nanti akan dapat sambutan. Orang akan mendiskusikannya. Ada narasi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi orang bicara isu itu gitu ya. Dimulai dari nulis, bicara, didiskusikan, disebarkan dan macam-macam. Lama-lama kan jadi gelombang gitu loh. Jadi gelombang gelombang besar gitu. Kalau kita biasanya begitu, nggak bisa hanya bicara-bicara tetapi ditulis medianya banyak gitu ya. Nanti ada diskusi-diskusi. Nah, itu dari situ ketemu deh gitu loh. Mungkin sih situ ya. Oke. Ya, menarik sekali ya. Jadi ini sangat inspiratif ya diskusi sama Mbak Ani dan kita jadi optimis satu bahwa peran dosen, peran pustakawan tidak akan pernah obsolete, tidak pernah usang. Tetapi dengan disrupsi yang ada, dengan konteks yang ada, kita semua masing-masing harus bisa mentransformasi diri. Tadi pesan yang untuk pustakawan saya rasa penting sekali ya, Lira ya, bahwa satu, pustakawan harus mampu bertransformasi, mengambil ruang yang sebetulnya tidak dikuasai oleh AI dan ChatGPT, yaitu menyediakan ruang interaksi antar manusia, interface antar manusia. Seperti apa tepatnya tentu Mbak Ani bukan dukun yang bisa ngasih semua resep, tapi kita sama-sama harus mencari bagaimana mencarinya, diskusi, menuliskan, menyebarkan ke publik, diskusi lagi sehingga ini menjadi sebuah narasi publik dan menjadi concern semua orang. Gitu exactly. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat insightful, inspiring, kita jadi optimis nih. Semoga semua dosen kayak Mbak Ani.